Ustadz, kalau harganya beda, harga cash sekian, harga kredit sekian, bukankah itu dua harga? Nah, ini yang banyak yang salah memahami kalimat dua harga. Dinaikkan menjadi 27 juta 750 ribu per bulan selama 36 bulan, total sekitar 27 juta, gitu kan? Sah Ustadz? Sah. Riba? Tidak riba. Ustadz, kita kredit di bank syariah, ada bunga, ada denda juga. Cuman bank tidak ngambil bunganya, tidak ngambil dendanya. Kalau bank syariah tidak diambil dendanya, tapi dikasihkan. Kayak apa? Kayak apa? Kalau anak-anak di mall ada game, ya, masukin uang 10.000 atau 2.000 gitu kan, ya, ngambil apa? Boneka. Kadang dapat, kadang enggak. Nah, ini untung-untungan ini. Bisa dapat, bisa tidak. Enggak boleh nih. Mancing ikan, bayar 100.000, bapak silakan ambil ikannya dengan mancing. Berapa bapak dapat adalah punya bapak. Itu nggak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang fikih bisnis. Fikih bisnis, Islam menganjurkan untuk kita berbisnis. Banyak sekali ayat dan hadis yang menyebutkan tentang itu. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta di antara kalian secara tidak sah, melainkan dengan cara bisnis yang didasari ridho sama ridho. Yang didasari bisnis, yang didasari oleh bisnis ridho sama ridho. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyu kasbin afdal? Apa cara mencari nafkah yang paling baik atau yang paling berkah? Apa kata Rasulullah? Amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrur. Seorang bekerja dengan tangan dia sendiri, artinya dengan dari jerih payah dia sendiri, dan setiap bisnis yang sah. Bisnis yang sah itu adalah harta yang didapatkan yang paling berkah. Seorang bekerja dengan tangan dia sendiri dan setiap bisnis yang sah. Ulama sepakat bahwa jual beli dibolehkan, ya. Jual beli dibolehkan, bisnis dibolehkan, berdasarkan kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalat adalah boleh hatta ya'tiya dalilut tahrim, hingga ada dalil yang mengharamkan. Hukum asal muamalat itu hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kita butuh sesuatu, beli, nyewa, berhutang, ya, menggadaikan, ya, kemudian apa, minjem. Nah, itu adalah muamalat. Hukumnya apa? Dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkan. Selama belum ada dalil yang mengharamkan, maka itu hukumnya dibolehkan. Bisnis ada 3. Pertama adalah bisnis barang, yaitu jual beli. Bisnis barang, ya, atau jual beli. Kita menukar barang dengan barang. Menukar barang dengan barang itu namanya bisnis barang atau jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a
wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Bisnis barang hukumnya boleh, ya. Hukumnya boleh, kita boleh menjual barang selama memenuhi syarat jual beli. Yang kedua, bisnis jasa. Bisnis jasa adalah kita menjual tenaga atau menjual manfaat barang. Menjual tenaga atau menjual manfaat barang juga dibolehkan. Juga dibolehkan menjual manfaat barang atau tenaga, ya. Jadi menjual manfaat barang seperti kita menyewakan rumah, menyewakan mobil, dan menjual tenaga. Kita bekerja gitu kan. Jadi kita enggak menjual barang tapi kita jual tenaga kita. Yang ketiga, kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yaitu kita memberikan modal kepada orang lain untuk dia putarkan dalam bisnis dan kita mendapatkan bagi hasil. Ketiga-tiganya boleh, ya. Ketiga-tiganya dibolehkan. Hukum asal bisnis adalah boleh. Semua jenis bisnis dibolehkan selama, pertama, ini perkara yang dilarang dalam muamalat. Yang dilarang dalam muamalat. Pertama, tidak gharar, transaksinya jelas. Jelas objeknya, jelas harganya. Ya, jelas objeknya, jelas harganya. Yang enggak boleh adalah enggak jelas, ya. Enggak jelas barangnya, enggak jelas harganya. Apa hukumnya jual beli online? Boleh, asalkan barangnya jelas, ya. Ada gambarnya, ada kriterianya, spesifikasi barangnya, harganya juga jelas, maka sah. Saat barang datang, cocokin dengan gambaran yang sudah dia sebutkan atau yang sudah dia kasih tahu. Selama itu tepat, ya, pas sesuai dengan yang dia katakan, maka berarti sah, wajib diambil dan harga wajib dibayar. Jadi jelas barangnya. Jadi jual beli online apa hukumnya? Boleh, asalkan jelas barangnya. Jelas barangnya. Harga juga harus jelas. Berapa harganya? 500.000. Berapa harganya? 700.000. Berapa harganya? 1 juta. Sah, ya, harga harus jelas. Ustaz, harganya mahal sekali. Kalau pembelinya ridho enggak masalah. Kalau pembelinya ridho enggak ada masalah, gitu kan. Kalau dia rela dengan harga tinggi enggak masalah, gitu kan. Banyak yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya jual beli kredit? Selama harganya jelas, boleh. Enggak riba, enggak. Itu kesepakatan harga itu. Asalkan cicilannya fix. Kalau cicilannya enggak fix, enggak jelas harganya. Harganya berapa? Total semua cicilan itulah harganya. Beli motor cicilannya 750.000 per bulan selama 36 bulan, tinggal dikalikan berapa totalnya semua, itulah harganya. Harganya jelas. Enggak ada masalah, tapi Ustaz harganya naik, enggak masalah harga. Harga kesepakatan. Yang enggak boleh pembeli dibohongin harga. Selama pembelinya ridho dengan harga seperti itu enggak ada masalah. Motor harganya 15 juta karena dia kredit dinaikin jadi 27 juta, ya, di total semuanya 27 juta. Dia ridho dengan harga itu, boleh. Dia tahu harga aslinya 15 juta dan dia ridho dinaikkan menjadi 27 juta. Harga kesepakatan, harga naik turun, ya. Kadang-kadang orang nawar di bawah harga, kadang-kadang harganya di atas. Yang di atas jangan sampai dia nggak tahu harga di bawah. Itu yang nggak boleh, ya. Kalau yang harganya tinggi tapi dia nggak tahu harga di bawahnya, maka nggak boleh. Karena nanti dia akan merasa ditipu harga. Saat dia bandingkan dengan harga orang lain, loh, aneh mahal banget beli sama dia. Ternyata ini cuma 15 juta. Aneh beli sama dia 27 juta. Kan tadi Allah berikan illa antakuna tijaratan antaradin. Bisnis ridho sama ridho. Dia harus ridho dengan harga yang itu cantumkan. Kalau dia ridho enggak ada masalah. Orang beli kredit harganya dinaikkan, dia ridho dengan harga itu. Dia ridho dengan harga itu, dia tahu harga cashnya 15 juta. Ya. Dinaikkan menjadi 27 juta, 750.000 per bulan selama 36 bulan, total sekitar 27 juta. Gitu kan? Sah Ustaz? Sah. Riba? Tidak riba.
Riba itu kalau cicilannya dia terlambat nanti naik, nah ini baru. Itu namanya berbunga, bertambah. Itu bertambah dari harga yang sudah disepakatin. Sepakatnya 27 juta, karena itu terlambat maka naik bertambah. Ini yang riba. Ini yang riba. Jadi hindarin jangan sampai kena denda, itu bayar tepat waktu, selama fix enggak ada masalah. Makanya kalau kita nyicil lewat bank syariah, ya, rumah pun dinaikin harganya. Tapi cicilan fix. Kalau tidak fix maka tidak syariah berarti. Fix. Kalau kita nyicil di bank konvensional, nyicil rumah, harganya naik-naik. Suku bunga naik-naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, bertambah-bertambahnya itu namanya riba. Bertambah-bertambahnya itu yang riba, ya. Jadi cicilan fix enggak ada masalah. Kredit, jual beli kredit boleh, tidak dilarang karena harganya jelas selama cicilannya fix. Beli motor yang tadi saya katakan bahwa cicilan 36 bulan, sebulan 750.000, ente sampai akhir tidak pernah kena denda sama sekali, maka tidak pernah kena riba berarti. Jangankan cicilan, Pak, ya. Tagihan listrik pun Bapak terlambat, nambah kena denda, riba juga sama. Tagihan telepon Bapak terlambat bayar, kena denda, riba juga sama. Riba itu bertambah, artinya bertambah karena terlambat melunasi. Itu definisi riba. Tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi, itu riba. Itu riba. Kalau apa? Dicicil harganya naik enggak masalah, harga naik turun. A sama B enggak harus sama harganya. B sama C enggak harus sama harganya. Saya jual sama ini 1 juta, yang ini 1.100.000, yang ini 1.200.000, enggak masalah selama dia tahu harga aslinya. Harga yang lain, harga pasarannya dia tahu. Yang harga 1 juta karena pinter nawar, 1.100.000 gitu kan, ya. Yang sedang lah cara kemampuan nawarnya. 1.200.000 nggak bisa nawar gitu kan. Jadi nggak masalah, ya, selama dia tahu harga aslinya, harga pasaran. Yang nggak boleh kita menjual di atas harga pasaran dengan selisih yang sangat jauh, itu namanya ghaban fahish. Sangat jauh dari harga pasaran, dan pembeli nggak tahu harga pasarannya berapa, nggak dikasih tahu. Harga barang 1 juta, kita jual 2 juta, boleh nggak Ustaz? Boleh, asal inti minta ridho sama dia. Maaf, ini barang orang jualnya 1 juta, ane mau jual sama inti 2 juta. Alah sama Ustaz, ane beli dah. Jangan ke 2 juta, 5 juta pun ane beli. Alhamdulillah, ridho dia. Ridho, yang penting pembelinya ridho. Jangan sampai nanti di saat dia bandingin dengan harga orang lain, dia nggak ridho. Jangan sampai dia bandingin. Makanya dalam Islam ada istilahnya khiyar. Khiyar itu hak membatalkan jual beli karena harga kemahalan. Jadi dia punya hak khiyar. Jadi dia bisa bandingkan sama orang lain. Loh, mahal banget nih, aneh ketipu nih sama Ustaz gitu kan. Ini barang harganya 1 juta, ternyata orang lain ini harganya 1 juta, dia jual sama saya 2 juta. Berhak dia balikin. Dia balikin, Ustaz aneh nggak jadi beli. Loh kenapa? Orang jualnya 1 juta. Ya udah deh, 1 jutanya aneh balikin. Gitu kan? Sah. Ya, udah selisih harga aneh balikin. Tapi kalau dia ridho, alah, aneh sedekah, alhamdulillah. Ya, ikhlas berarti dia, ya. Tapi kalau dia nggak ridho, kita nggak kebalikin, haram hukumnya selisih harganya. Dia nggak ridho dengan selisih harga itu. Makanya dalam Islam ada istilahnya khiyar, berhak mengembalikan barang. Karena 4 sebab. Pertama, ada cacat. Ada cacatnya yang belum dikasih tahu saat jual beli. Ane mau jual laptop nih, udah tahu second gitu kan, pasti banyak cacatnya. Yang cacat dia tahu tapi dia nggak kasih tahu, maka berhak mengembalikan. Yang kedua, karena memang ada perjanjian. Oke, ente beli dulu dah, ya, ane kasih waktu 2 hari, ente mau balikin. Yang ketiga, ya, karena harga di atas harga pasaran. Di atas harga pasaran, ya. Yang keempat, masih tawar-menawar, Pak, berhak batalin. Waduh Pak, maaf, ane nggak jadi beli. Lah 1 jam saya sama ente 1 jam nih, ya, ente nggak beli juga gitu kan. Hak dia mau membatalin, nggak boleh kita paksa dia beli gitu kan. Maaf Pak, tadi saya memang mau beli, tapi saya ingat bahwa saya punya utang dan besok harus saya bayar, baru ingat hari ini juga gitu kan. Ya udah, resiko. Penjual
rugi waktu, ya, itu adalah resiko. Kata Nabi, al kharaju bid dhaman, keuntungan karena ente ada resikonya, resiko rugi, ya, rugi waktu, rugi harga bisa aja, ya, karena ada resiko ente berhak ambil untung. Jadi itu bisnis, jadi tidak gharar, nggak boleh nggak jelas, ya. Ustadz, kalau harganya beda, harga cash sekian, harga kredit sekian, bukankah itu dua harga? Nah, ini yang banyak yang salah memahamin kalimat dua harga. Nggak boleh dua harga, dua akad gitu kan. Itu bukan maksudnya nggak boleh dua harga, harga kepada A beda dengan harga kepada B, bukan itu maksudnya. Nggak boleh dua harga, itu harga nggak jelas. Nggak boleh dua akad, akad nggak jelas. Bukan nggak boleh dua akad, banyak dua akad Pak. Ya, tolong catkan masjid ini, ya, ente belilah catnya sendiri gitu kan, berapa borongannya, kerja sama barangnya berapa, itu dua akad namanya. Boleh nggak? Boleh, asalkan jelas catnya harganya berapa, per kaleng 20.000, kita butuh 5 kaleng berarti 100.000, upahnya 50.000 berarti 150.000, itu jelas. Nggak boleh nggak jelas, ya. Jadi bukan nggak boleh dua akad. Ini banyak yang ustaz katanya nggak boleh dua akad. Siapa yang bilang nggak boleh dua akad? Ya, anak kita sekolah di sekolah, mau sekolah Islam seperti apapun, banyak dua akad Pak. Beli buku sekaligus ngajarin, gitu kan? Ya, Pak, bukunya beli di sini plus kita ngajarinnya, dua akad. Akad jual beli, akad kerja tadi, bisnis jasa, dua akad. Tapi yang jelas bukunya yang dibutuhkan adalah 5 buku, per buku 20.000, 5 buku berarti 100.000, ya. Upah ngajarnya 100.000 juga berarti 200.000 Pak, ya. Jelas. Yang nggak boleh nggak jelas, gitu kan. Jadi banyak di masyarakat kadang-kadang berseliweran Pak, ya, nggak boleh dua harga. Bukan dua harga maksudnya. Kalau dua harga nggak masalah. Saya jual barang 1 juta, sama adik saya bisa jadi cuma 100.000 saya jual Pak. Sama sepupu saya 200.000 gitu kan, ya. Sama istri saya gratisin gitu kan, ya. Jadi ya, bukan dua harga, bahasanya dua harga boleh dua harga, boleh dua harga. Yang nggak boleh, pembeli nggak tahu harga murahnya berapa. Ini harga pasarannya 1 juta, aneh jual sama ente 1,5 juta. Loh kok 1,5 juta? Aneh udah tambahin. Orang lain jual 1 juta tapi kemasannya jelek, ini kemasannya agak bagus dikit, supaya dia ridho. Di saat dia ridho nggak masalah. Loh kok dinaikin harganya? Karena ente bayarnya nyicil 36 bulan, ya, aneh nunggunya lama, gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah ridho dia, ya. Aneh naikin harganya. Loh kok kenapa? Karena ente nyicil 36 bulan, 3 tahun aneh nunggu duitnya, ya. Sedikit-sedikit ente bayarnya. Oh ya, alhamdulillah dia ridho, ya. Jadi itu tidak gharar. Yang nggak boleh adalah jual beli yang nggak jelas, yang ada ghararnya. Nah, ini kadang-kadang kita di restoran Pak, kadang-kadang kita suka malu bertanya Pak, ya. Pesan soto 1 Pak, ya, sate 10 tusuk gitu kan. Harusnya soto berapa 1 Pak? 10.000, saya pesan 1. Sate 10 tusuk berapa Pak? 10.000, saya pesan 1 lagi, ya. Seperti itu harusnya. Restoran yang syar'i dia tunjukkan harganya. Kalau nggak tunjukkan harga, tidak syar'i, nggak jelas. Datang tagihan tahu-tahu mahal. Jadi Nabi melarang jual beli yang tidak jelas. Kenapa? Potensi terjadi sengketa. Dan tujuan daripada fikih muamalat supaya tidak ada sengketa antara penjual dengan pembeli, antara orang yang berakad dengan orang yang diakadin dengan dia, gitu. Jadi nggak ada sengketa. Itu tujuan daripada fikih muamalat. Nggak boleh transaksi yang nggak jelas, nggak boleh jual beli yang nggak jelas. Barangnya harus jelas, ya. Di saat barang datang, ya, jual beli online apa hukumnya? Boleh, ya. Dan dikasih gambaran di fotonya, spesifikasinya ini. Datang barang sesuai dengan kriteria yang disebutkan, sah, wajib ente ambil. Tidak sesuai, berhak ente mengembalikan. Barang harus jelas, nggak boleh nggak jelas, ya. Tidak gharar. Tapi ada beberapa barang yang boleh nggak jelas. Boleh nggak jelas? Beli sarden Pak, boleh nggak jelas Pak, ya, karena kalau dibuka rusak nanti. Karena sesuatu yang kalau diperjelas maka merusak barangnya, boleh nggak jelas. Kita beli semangka nggak dibuka dulu Pak, ya. Kita beli jeruk nggak dibuka dulu Pak, ya. Silakan kalau penjualnya dengan sukarela mau nunjukin nih, silakan buat Bapak nyicip 1 Pak, boleh. Tapi dengan keikhlasan dari dia, jangan langsung ambil.
Ya, Pak, ini Pak jeruknya manis Pak, mau coba satu silakan. Ya, lebih bagus lagi itu. Ya, jadi kalau barang yang diperjelas, dibuka bisa merusak, maka itu tidak perlu dibuka. Ya, tidak perlu dibuka. Sama kita beli rumah juga Pak, kita nggak pernah bongkar dulu pondasinya Pak ya. Pondasi berapa jauh sih, berapa dalam sih, enggak kan? Nah, itu nggak perlu, karena kalau dibongkar maka rusak nanti ya. Jadi kan dalam ilmu fikih ada kaidah begini, ya juzu irtikabu akhafid dhararain, boleh kita melakukan yang mudaratnya lebih kecil, enggak dibuka mudarat, karena bisa jadi jeruknya asam gitu kan, bisa jadi semangkanya enggak merah. Tapi kalau dibuka mudaratnya lebih besar, penjual rugi nanti, semua dibongkar, bongkar enggak merah enggak jadi, bongkar merah enggak jadi, itu rugi. Makanya dalam ilmu fikih ada kaidah ya juzu irtikabu akhafid dhararain, boleh kita melakukan mudarat yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Kalau ada dua mudarat, begini mudarat, yang mana yang lebih kecil itu yang dilakukan. Itu yang pertama, tidak gharar. Jadi nggak boleh jual beli atau bisnis yang tidak jelas barangnya ya. Makanya nggak boleh jual beli ya barang yang nggak terlihat. Ya, nggak terlihat. Contoh, Ustadz, jual beli jin apa hukumnya? Nggak terlihat, nggak jelas. Ya, nggak boleh menjual barang yang nggak terlihat. Tapi pulsa Ustadz, kelihatan pulsa. Pulsa Anda bertambah 100.000. Ada, jelas Pak ya. Kalau nggak ada itu, nggak jadi jual belinya. Ya, Mas saya beli pulsa nih 100.000. Ya, langsung teng gitu. Pulsa Anda bertambah 100.000. Ya, nah, ini jelas berarti ya. Coba pakai Pak, telepon. Oh nyambung ya, berarti jelas gitu kan ya. Kalau nggak jelas, nggak terasa sama sekali, nggak boleh menjual sesuatu yang nggak jelas. Yang kedua, tidak ada riba, nggak boleh jual beli ada unsur riba. Riba tadi udah saya jelaskan, riba itu definisi riba Pak ya. Kadang-kadang orang terlalu ngejelimet memahami riba. Riba itu adalah tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi atau menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda ya. Tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi, ente nggak bisa bayar hari ini, oke nggak apa-apa, ente kena denda 10%. Riba. Makanya saya udah katakan bahwa riba itu nggak harus dicicilan ya, tagihan listrik, tagihan telepon ya, itu juga riba. Ya, semua tambahan yang dibebankan kepada kita karena terlambat melunasi hukumnya riba. Tapi yang banyak orang salah paham, riba itu dosa yang enggak nempel di barang, dosa nempel di orangnya. Yang dosa orangnya, barangnya enggak ada masalah. Jadi Ustaz, listrik yang saya pakai gimana ini? Saya udah berapa kali nunggak, enggak masalah kalau listriknya Pak. Ya, riba itu bukan nempel di barang, nempel di orangnya. Ente terlambat kena denda, ente riba sudah lalai. Jadi riba itu bukan dosa yang nempel di barang Mbak, nempel di orangnya. Ustaz, saya nyicil motor berkali-kali nunggak, jadi motornya gimana? Motornya gak ada masalah, kalau gak mau kasih saya nanti saya pakai, gitu kan? Gak masalah di motornya, gak nempel di barang. Kalau riba nempel di orang. La'anallahu akilar riba wa mukilahu, orangnya yang disebut. Ya. Kalau nempel di barang, uang kita semua dari BI membungakan hutang. Nggak nempel di barang. Ustaz, aneh diundang acara walimah tapi orangnya itu ya pegawai bank, nggak masalah, karena uang riba itu nggak nempel di barang, nempel di orang Pak. Nempel di orangnya. Siapa yang ngambil riba, yang ngambil manfaat dari hutang 100.000 dibayar 105.000, berarti dia sudah melakukan riba, dia berdosa. Uang yang dia ambil, dia kasihkan ke istrinya, uang halal, nggak ada masalah, karena dia nggak mencuri. Kalau curian itu nempel di barang. Kalau barang curian nempel di barang, nggak boleh dipakai oleh siapapun kecuali pemiliknya. Curian, korupsi itu nempel di barang ya. Kalau riba nempel di orangnya. Ustadz, suami saya kerja di bank atau banker punya bank gitu kan, jadi uang yang saya dapatkan apa? Ibu berhak dapat nafkah dari suami ya, uang nafkah halal hukumnya, asal jangan diambil semua uangnya.
nafkah itu adalah ambil sebutuhnya saja. Di luar itu adalah haram buat ente ambil. Ya. Suami yang sudah mengambil bunga-bunga bank tadi, ya, dia yang berdosa. Dosa nempel dia, bukan nempel di uangnya. Uang tadi dikasihkan ke istrinya jadi uang nafkah, sama istri dibelanjain uang belanja. Belanja sayur uang belanja, sama tukang sayur dikasihkan ke istrinya lagi uang nafkah lagi. Gitu kan? Jadi nggak nempel di uang kalau riba. Nah, ini banyak Ustaz, ini gimana ini Ustaz? Suami saya itu banker, punya bank gitu kan ya. Jadi uang yang saya dapatkan itu apa? Riba tidak nempel di barang, nempel di orang. Nempel di orang. Suaminya yang sudah ngambil riba itu dia berdosa. Ibu berhak dapat nafkah, tapi nafkah sebutuhnya, bukan semaunya, bukan ya. Sebutuhnya bukan semaunya. Kita punya tabungan di bank, kan berbunga-bunga, nambah ya, nambah. Semakin lama bank ngembaliin uangnya ke kita, maka semakin bertambah, gitu kan? Itu bunga riba. Itu bunga riba ya, bunga riba. Diambil sama yang punya rekening, gitu kan? Bunga, dia berdosa. Dikasihkan ke istrinya, istrinya dapat uang nafkah, bukan uang riba. Yang ngambil ini nih, yang ngambil, ya, yang narik langsung dia ambil semuanya. Jumlah apa rekeningnya ada 150.000 dia tarik semua, padahal di situ ada bunganya. Tapi kalau bunganya dia sisihkan, dia datang ke bank, maaf mbak, ini bunganya berapa? Bunganya ada 20.000. 20 dia ambil 150.000, 20.000 dia kasihkan ke orang miskin, enggak masalah. Dia enggak makan, dia enggak pakai buat kebutuhan dia. Dikasihkan ke orang miskin, tidak masalah karena dia enggak makannya. Tapi uangnya uang bunga, orang miskin tadi gimana? Enggak masalah, dia dapat sedekah. Cuma sedekahnya nggak ada pahalanya karena dia sedekah dari bunga yang tidak berhak dia gunakan, yang tidak berhak dia gunakan. Jadi itu terkait dengan riba. Jadi nggak ada riba. Jadi siapapun yang berhutang dalam jual beli, ya terlambat lunasin, jangan dibebankan bunga. Ustadz, kita kredit di bank syariah ada bunga, ada denda juga. Cuman bank tidak ngambil bunganya, tidak ngambil dendanya. Kalau bank syariah tidak diambil dendanya, tapi dikasihkan ke orang miskin yang saya katakan tadi. Jadi yang nyicil terlambat dikenakan denda 10% misalnya. Uangnya tadi tidak diambil semua, 10% langsung disisihkan ke rekening, namanya rekening dana sosial. Dana sosial untuk dibagikan kepada orang miskin. Nggak diambil. Jadi Ustaz, sama Ustaz, bank syariah ada denda juga, tapi dendanya nggak diambil. Beda dengan bank konvensional, masuk ke bank. Kalau bank syariah tidak disisihkan, Pak. Ada kas atau rekening khusus, rekening dana sosial, itu langsung masuk kepada lembaga zakat. Nanti pihak lembaga yang bagi-bagikan. Jadi itu terkait dengan riba. Jadi nggak ada unsur ribanya, Riba tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi atau menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda. Menukar barang yang sama, misalnya nukar uang 100.000 dengan 95.000, beda takarannya, maka itu riba, berarti ada selisih 5.000. Ya, kalau rupiah dengan rupiah sama, rupiah dengan dolar beda, nggak masalah kalau beda. Rupiah dengan rupiah harus sama, 100 dengan 100.000. Kalau lebaran biasa orang nukar 100.000. Ya, nukar itu bahasa Arabnya jual beli juga. Jual beli itu adalah menukar barang. Ya, menukar barang, menukar uang, menukar barang, menukar. Jadi tukar menukar itu namanya jual beli dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada unsur ribanya. Jadi nukar 100.000 dikasih 100.000. Tapi kalau nukar 100.000 dikasih 95.000 ditambahin 1 gelas air aqua gelas, maka tidak ada ribanya. Kenapa? Beda barangnya. Uang dengan gelas, aqua gelas, beda barangnya gitu kan. Tapi Ustaz, 100.000 ditukar 95.000, cuman dikasih aqua gelas, padahal aqua gelas harganya berapa? 500 perak. Kalau dia itu nggak masalah. Ini 5.000-nya Pak, ya. Ini 5.000-nya. Lah masa aqua gelas? Alah Pak, Bapak nukar sama di sana nggak dikasih aqua gelas, saya kasih aqua gelas, ridho nggak? Ini 5.000 Pak, ini kembaliannya 95.000. Tidak riba di situ.
Kenapa? Karena jenisnya beda, barangnya beda. Tadi kan menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda. Kalau ini sudah berbeda, yaitu uang dengan uang plus barang, nggak sama. Jadi itu hukumnya tidak riba. Kata Rasulullah, idza ikhtalafat fabi'u ma syi'tum. Kalau beda jenisnya, beda barangnya, maka sepakatin berapa nilainya. Sepakatin, fabi'u ma syi'tum, sesuai keinginan kalian, kata Rasulullah. Itu makanya saya katakan tadi harga gak ada masalah, ya. Aqua gelas jadi 5.000, ya, gak masalah. Jadi ini Pak, Bapak ngasih 100.000, ini saya tukar 5.000 aqua gelas plus 55.000 uangnya, kembaliannya. Dia ridho, alhamdulillah, ya. Dia tahu harga aqua gelas cuma 500 perak, ya, tapi dia ridho dengan 5.000, nggak masalah. Itu yang kedua, tidak ada unsur riba. Riba, ya, denda atau tambahan yang dibebankan kepada yang berhutang karena terlambat melunasi atau menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda, itu yang riba, ya. Kenapa riba? Kenapa riba itu diharamkan? Karena zolim. Gara-gara dia terlambat ente bebani, ya, maka ente zalim. Wa in kana tu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah. Kalau yang berhutang itu lagi kesusahan, ente tangguhkan sampai dia mampu. Intinya kalau kita ngutangin orang, kita mau bantu dia, jangan ditekan kalau dia lagi nggak mampu. Jangan ditekan dengan tambahan kalau dia nggak mampu, maka ente sudah zalim sama dia. Kita zalim sama orang yang membutuhkan, gitu kan? Jadi itu definisi riba. Ustaz, bank itu riba? Ada yang riba, ada yang tidak. Enggak semua transaksi perbankan itu riba, enggak. Ada yang riba, ada yang tidak. Bapak minjem uang di bank 500 juta, bayarnya 600 juta, maka itu riba. Ustaz, saya renovasi rumah, enggak ada uang lagi, saya pinjam di bank 500 juta, bayarnya 600 juta. Ya riba. Jadi dosa. Rumah saya gimana? Rumahnya enggak ada masalah. Kan riba tadi enggak nempel di barang, Mbak. Rumahnya nggak ada masalah, Pak, ya. Kalau Bapak nggak mau rumahnya, kasih saya, nanti saya ambil, Pak, ya, nggak masalah. Jadi ya, nggak masalah. Riba nggak nempel di barang, riba nempel di orangnya, nempel di orang. Bisa aja ada orang yang nikah, Pak, dikasih mas kawin dari bunga bank. Halal nggak? Halal. Dia halal mendapatkan mahar, ya, halal mendapatkan mahar. Itu yang kedua yang dilarang dalam transaksi. Jadi nggak boleh ada unsur ribanya, menukar barang yang sama dengan takaran yang berbeda, ya. Kalau emas 5 gram ditukar dengan 5 gram, emas 10 gram ditukar dengan 10 gram, sekilo kurma ditukar dengan sekilo kurma juga, gitu kan. Jadi nggak boleh beda, ya. Beras sekarung ditukar dengan beras sekarung. Jadi nggak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti riba. Berarti ada tambahan dari satu sisinya, ya, dari salah satu dari benda yang ditukar. Yang ketiga, tidak ada paksaan, nggak boleh dipaksa dia beli, ya. Wah, Bapak gimana nih? 1 jam saya udah melayani Bapak harus beli, Pak, ya. Saya rugi waktu udah 1 jam, nggak bisa, nggak boleh dipaksa orang, nggak boleh dipaksa jual, nggak boleh dipaksa beli, nggak boleh dipaksa jual, nggak boleh dipaksa beli. Jadi penjual misalnya udah tawar menawar, tiba-tiba, oh Pak, maaf Pak, saya nggak jadi jual barang saya. Loh Pak, saya udah 1 jam tawar menawar sama Bapak batalin. Saya baru ingat ini barang dibutuhkan sama anak saya, gitu kan. Ya udah selesai, ya. Nggak boleh ada keterpaksaan. Harus ridho sama ridho. Penjual ridho ngasih barang, pembeli ridho bayarnya, gitu kan. Harga pun kesepakatan ridho sama ridho. Yang keempat, tidak ada maisir, tidak ada judi untung-untungan. Ya, spekulatif, ya, nggak boleh ada unsur judinya, untung-untungan, ya, untung-untungan. Kayak apa? Kayak apa? Kalau anak-anak di mall ada game, ya, masukin uang 10.000 atau 2.000, gitu kan, ya, ngambil apa? Boneka. Kadang dapat, kadang enggak. Ini untung-untungan ini. Bisa dapat, bisa tidak, nggak boleh nih. Nggak bisa dapat, bisa tidak, nggak boleh. Bapak bayar ada barangnya, gitu kan. Nggak ada istilah bayar belum tentu dapat, nggak boleh. Bayar belum tentu dapat, nggak boleh. Jadi itu untung-untungan, ya. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Bayar harus dapat barang, ya. Kalau bayar belum tentu dapat barang, maka nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu yang dikritisi terkait dengan asuransi, ya. Asuransi kita bayar premi belum tentu berobat, gitu kan.
Jadi itu yang dikritisi dalam hal ini, dan termasuk juga gharar juga ya. Bayar belum tentu berobat juga, nggak jelas juga ya. Belum penyakitnya apa belum tahu ya. Padahal bayar setiap bulan bayar 150 belum tentu berobat. Berobat pun penyakitnya apa belum tentu juga. Bapak bayar 150.000 untuk berobat penyakit apa belum tentu. Nah ini yang masuk kategori yang tidak dibolehkan. Tidak ada maisir, tidak ada unsur judinya. Ya, Ustadz, kadang-kadang sebagian bank ngasih bonus. Jadi bonus mobil gitu kan. Siapa yang punya tabungan sekian gitu kan, dia berhak dapat undian bonus mobil. Boleh, dia nggak bayar apa-apa, dia cuma nabung doang ya. Dia nggak bayar. Yang nggak boleh itu kalau dia bayar untuk dapat undian itu nggak boleh. Tapi kalau dia siapa yang tabungannya mencapai 100 juta, maka dia berhak satu undian, dan dari undian itu akan diundi gitu kan ya. Dari nomor undian itu akan diundi siapa yang berhak dapat hadiah berupa mobil gitu kan misalnya. Boleh, nggak ada masalah, karena dia nggak bayar apa-apa. Dia cuma naikkan tabungan tetap milik dia nggak bayarkan untuk bangga. Itu boleh hukumnya ya. Itu namanya kalau dalam fikih muamalah namanya ju'alah. Orang menawarkan hadiah tertentu kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaan tertentu ya. Ente berhasil melakukan pekerjaan ini, aneh kasih hadiah. Ente berhasil naikkan tabungan ente sendiri, nggak diambil nggak tabungannya, maka berhak dapat hadiah gitu kan, atau paling tidak berhak dapat kesempatan mendapatkan hadiah. Jadi itu boleh, namanya ju'alah ya. Sebagaimana yang dilakukan Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam Al-Qur'an ya. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Ya, siapa yang berhasil menemukan piala raja, maka dia akan berhak mendapatkan makanan seberat yang bisa dibawa onta, dan aku jamin hadiahnya ada. Itu Nabi Allah Yusuf. Diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan itu boleh ya. Kalau diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Quran tidak pernah membantahnya, hadis nggak pernah menghapus hukumnya, maka itu berarti boleh. Jadi boleh seorang menawarkan hadiah kepada orang yang bisa melakukan pekerjaan tertentu. Saat dia berhasil melakukan, kasih hadiahnya ya. Begitu juga bonus-bonus di bank ya. Jadi nggak masalah itu ya. Siapa yang tabungannya naik sekian sampai 100 juta, maka dia berhak satu nomor undian, dan itu akan diundi dan dia berhak dapat hadiah ya. Sama dulu di Bengkulu kalau nggak salah Pak ya, di Bengkulu atau di mana gitu kan, ada siapa yang sholat berjamaah, dia masukkan fotokopi KTP, nanti diundi, yang keluar berhak dapat mobil Avanza waktu itu ya. Boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Tapi Ustaz, dia datang mungkin untuk dapat mobil, itu Allah yang tahu. Kalau ikhlas dan tidak ikhlas cuma Allah yang tahu. Ikhlas itu perbuatan hati, bukan perbuatan mulut, bukan perbuatan tangan. Ikhlas itu perbuatan hati, cuma antara dia dan Allah yang tahu. Kalau dia datang ke masjid hanya untuk dapat mobil, maka insya Allah nggak dapat pahala ke masjidnya ya. Tapi insya Allah kewajiban juga gugur ya. Jadi pahalanya nggak ada. Tapi kalau dia ikhlas ya, alhamdulillah dapat. Kalau nggak dapat nggak masalah juga, insya Allah dia tetap dapat pahala. Ikhlas karena Allah, saya menjalankan sholat berjamaah karena kewajiban saya, dapat hadiah, alhamdulillah. Nggak dapat nggak masalah juga, itu boleh ya. Terpenuhi syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya nggak terpenuhi, maka nggak sah ya. Terpenuhi syarat dan rukun. Jual beli rukunnya ada 4 gitu kan. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada transaksinya. 4 ya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada transaksinya. Penjual dan pembeli adalah 2 orang yang berbeda. Ada penjual, ada pembeli. Kalau dia sendiri yang pembeli dan dia sendiri yang penjual, nggak boleh hukumnya. Dia penjual, dia pembeli sendiri, nggak boleh ya. Ustaz, memang ada yang seperti itu, banyak Pak ya. Kantor butuh komputer, ini kita mau butuh komputer nih, 3 juta per komputer anggarannya. Nih, ente mau beliin? Ya, 10 komputer nih, 30 juta, ente pegang uangnya nih. Dia beli di warung dia sendiri, yang kwitansinya dia sendiri yang bikin. Nggak boleh seperti itu. Siapa yang nawar Pak? Bapak yang jual, bapak yang beli juga. Nggak boleh seperti itu. Jual beli yang nggak sah seperti ini. Rukunnya nggak terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli. Penjual dan pembeli adalah 2 orang yang berbeda. Penjual nalurinya nggak sama dengan pembeli. Penjual mau naikin harga, pembeli mau nurunin harga seturun-turunnya. Kalau bapak yang jual, bapak yang beli, siapa yang mau minta turunin harga, siapa yang mau naikin harga Pak?
Kalau bapak mau jadi pembeli, maka jangan jadi penjual. Kalau bapak mau jadi penjual, maka jangan jadi pembeli. Karena jual beli supaya harganya natural, gitu kan? Ya, penjual beda dengan pembeli. Ustaz, beda Ustaz, penjualnya beda, pembelinya beda. Tapi kong kali kong harga, berarti penjualnya atau pembelinya tidak punya naluri penjual dan pembeli. Aneh beli di tempat itu ya, berapa? Ya, dah aneh dapat ininya, dapat apa? Dapat jobnya, beli 10 komputer 30 juta ini uang. Aneh beli di warung ente, nggak apa-apa, saya tulis nanti 3 juta. Oh nggak bisa Pak. Bapak nggak punya jiwa pembeli. Berapa Pak? 3 juta? 2 juta Pak. Itu jiwa pembeli. Oh udah genepin aja 3 juta. Enggak bisa, Bapak bukan jiwa pembeli. Enggak ada pembeli seperti itu Pak. Enggak ada pembeli seperti itu. Berapa harganya? 2 juta. Alah genepin aja 3 juta. Enggak ada jiwa pembeli seperti itu Pak. Al-wakil yatasarraf bitasarrufil muwakkil. Orang yang mewakili dia harus punya jiwa orang yang diwakili. Kalau Bapak mewakili pembeli, maka punya jiwa pembelinya. Kalau Bapak mewakili penjual, maka punya jiwa penjualnya. Kalau enggak, maka jangan Bapak mewakili. Ya, tolong nikahkan anak saya, dinikahkan dengan sembarang laki-laki. Ya, berarti Bapak tidak punya jiwa orang yang diwakili, yaitu walinya. Bapak harus punya jiwa walinya juga. Nikahkan dengan laki-laki yang terbaik, gitu maksudnya. Kalau Bapak nggak mau ya jangan. Kalau Bapak nggak sanggup jangan, gitu kan. Jadi itu harus terpenuhi rukunnya dan syaratnya ya. Ini rukun jual beli, penjual pembeli, barang yang diperjualbelikan, akad atau transaksi. Ada akad, ada transaksinya. Transaksi bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan kwitansi, ya, bisa dengan isyarat kalau ada orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Syarat barang yang diperjualbelikan suci atau halal. Kalau barang najis nggak boleh diperjualbelikan, ya. Barang yang haram nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh jual beli narkoba, nggak boleh jual beli arak, nggak boleh jual beli barang yang haram, ya. Yang haram seperti jual beli salib nggak boleh, jual beli pernik-pernik ibadah agama lain nggak boleh, karena itu nggak boleh digunakan, haram digunakan, ya. Haram digunakan. Pernak-pernik ibadah agama lain maka nggak boleh. Nggak boleh jual beli barang yang haram atau barang yang najis. Barang najis, jual beli anjing nggak boleh, ya. Jual beli anjing nggak boleh kecuali kita butuh anjing untuk berburu, ya, untuk digunakan yang halal, tapi tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan membeli, maka terpaksa, ya, terpaksa. Kita butuh anjing buat berburu, Islam membolehkan berburu dengan anjing, dan untuk mendapatkan gratis nggak bisa, maka terpaksa kita beli. Tadi kan ya juzu irtikabu akhafid dararin, boleh kita melakukan mudarat yang lebih kecil, ya, karena kita mau berburu, gitu kan, ya. Kalau kita nggak berburu, kita nggak dapat hewan buruan, ya, maka kita boleh membeli anjing kalau memang tidak ada jalan lain kecuali dengan membeli. Sama juga pupuk. Apa hukumnya jual beli pupuk? Hukum asalnya nggak boleh sebenarnya, ya. Semua barang najis nggak boleh diperjualbelikan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, la'anallahul yahud, Allah laknat orang Yahudi, lamma haramallahu syuhumal maita faba'uha wa akalu thamanaha. Tatkala Allah haramkan lemak bangkai, bangkai kan haram hukumnya, lemaknya haram, dagingnya haram. Faba'uha, mereka tidak makan tapi mereka jual. Wa akalu thamanaha, mereka memakan hasil jualnya. Makan hasil jual barang haram, maka haram juga hasilnya. Jadi sama, ya, menjual barang haram maka haram juga hasilnya. Ustaz, apa hukumnya uang pelacur? Haram juga hukumnya, ya, karena dia menjual barang haram, ya, maka hasilnya haram juga, ya. Milik penuh nggak boleh kita menjual milik orang lain, harus milik penuh kita, ya. Barang itu udah dibeli baru kita boleh jual. Kalau barang itu belum dibeli maka belum boleh kita jual. Tapi Ustaz, kita menjualkan barang orang lain masa nggak boleh? Boleh. Tapi beda antara kita menjual barang sendiri dengan menjualkan barang orang lain. Kalau menjual barang sendiri kita boleh ngatur harganya, boleh kita naikin harga, mau nurunin harga, kita punya hak penuh. Tapi kalau menjualkan barang orang lain, berapa harga yang kita tawarkan adalah harus sepengetahuan pemilik barangnya. Mas, ini rumahnya mau dijual ya? Iya. Berapa? 1 M, ya. Ane mau jual 1,2, boleh nggak? Oh ya silakan. 200 jutanya Ane mau minta. Oh ya ambil aja. Yang penting Ane dapat bersih 1 M. Alhamdulillah, baru berhak. Tapi kalau orang tersebut menjual 1 M terus kita jualkan 1,2 M, dia nggak tahu sama sekali, maka kita sudah ngambil uang haram, ya. Semua uang yang dibayarkan oleh pembeli terhadap pembelian barang, maka itu adalah
uang pembelian barang itu adalah milik pemilik barang. Kita yang menjualkan cuman berhak minta. Ya, minta, Pak, ini rumahnya 1 M, saya berhasil jualkan 1,5 M, 500 jutanya aneh mau minta. Oh jangan, nggak boleh. Oh bagi dua, karena tanpa barang itu kita nggak dapat untung. Tanpa barang itu kita nggak dapat untung. Kita nggak boleh ngambil keuntungan dari barang orang, kecuali rumah itu udah dibeli dulu. Pak, ini rumahnya saya beli nih 1 M nih, terus kita jual mau 2 M, mau 3 M, terserah ya Bapak, karena itu milik Bapak sendiri. Tapi kalau Bapak menjualkan barang orang harus sesuai dengan atau sepengetahuan dia, ya. Ini naikin, silakan naikin, tapi minta izin. Dia ngasih lebihnya, alhamdulillah. Nggak ngasih, haknya dia, karena itu barang dia. Tanpa barang itu Bapak nggak dapat apa-apa sama sekali. Nggak boleh kita ngambil keuntungan dari barang orang, dari tempat orang, dari waktu orang, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita ngambil keuntungan dari barang orang, waktu orang, tempat orang, gitu kan? Dari tempat orang, makanya nggak boleh berjualan di masjid, Pak. Ya kenapa? Karena masjid punya Allah, gitu kan? Ya, nggak boleh kita mengambil manfaat dari waktu orang. Saya ngajar, saat ngajar saya nggak boleh nawarkan buku, saya nggak boleh, karena waktu saya bukan punya saya ngambil keuntungan berarti, ya, ngambil keuntungan dari waktu yang sudah ya dibayar, gitu kan? Nggak boleh. Kenapa? Waktu saya miliknya sekolah, gitu kan, miliknya perguruan tinggi tempat saya ngajar. Nggak boleh saya ngambil manfaat, nggak boleh. Kalau saya mau jualan buku, minta izin dulu, dan berhak perguruan tinggi atau sekolah mengatakan berapapun keuntungannya itu nggak boleh ente ambil, adalah punya kita, ya, nanti kita kasih persenan aja buat ente. Berhak. Kenapa? Karena waktunya punya dia, saya nggak boleh ngambil keuntungan di luar daripada upah resmi saya. Makanya korupsi nggak boleh, Pak. Dalam Islam udah ada korupsi. Orang ngambil keuntungan dari waktu yang sudah dibayar nggak boleh. Seorang sedang menjalankan tugas, dia cuma berhak upah resminya. Di luar upah resmi adalah haram buat dia. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa yang dipekerjakan dan sudah ditentukan upah resminya, maka yang dia dapatkan di luar dari upah resmi yang diresmikan berapa, ya, upahnya jangan gitu kan, ya, di luar upah resmi, fahuwa ghulul, itu korupsi kata Nabi. Nggak boleh, ya. Jadi harus, ya, milik penuh. Kita nggak boleh ngambil manfaat dari barang orang, dari waktu orang, dari tempat orang, kecuali seizin pemiliknya. Telah dikuasai, kita beli barang, gitu kan, belum dikuasai, nggak boleh kita menjual barang yang kita nggak tahu sama sekali, gitu kan. Kita beli rumah di Singapura, Pak, ini rumahnya dijual, iya, berapa harganya, gitu kan, saya udah lihat fotonya, gitu kan, berapa harganya, sekian ribu dolar, gitu kan, misalnya $100.000 Singapura, kita beli, thanks transfer, gitu kan, langsung kita tawarkan di internet, siapa yang mau beli rumah? Belum boleh, Pak, Bapak belum boleh jual, Bapak belum lihat rumahnya memang bagus, rumahnya memang sesuai dengan yang Bapak kira. Nggak boleh, kuasain dulu barangnya. Bapak berangkat dulu ke Singapura, gitu kan, lihat langsung, gitu kan, ya, oh sesuai dengan gambaran yang sudah digambarkan ke saya, sekarang saya mau jual, baru boleh. Bapak harus menguasai dulu barang yang dijual. Nggak mungkin pembeli lebih tahu tentang barang Bapak daripada Bapak, gitu kan. Bapak harus lebih tahu, oh berasnya gimana, putih apa enggak, gitu, oh putih barangnya, gitu kan, berasnya. Bapak belum lihat sama sekali, ya. Telepon teman, Pak, Bapak jual beras, iya, 1 tonnya berapa, sekian, nih saya transfer, ya udah barangnya biar di sana, nanti kalau saya jual Bapak tinggal kirimkan kepada orang beli. Nggak boleh, ya. Bapak berangkat ke sana atau berasnya kirim dulu ke sini, ya. Belum, nggak boleh kita menjual barang yang tidak kita kuasai. Kita harus lebih tahu dulu tentang barangnya, ya. Jual buku, Pak, iya, kertasnya dari apa, Pak, ya, kertasnya kertas koran, Pak, ya tahu kan, ya. Jadi bisa diserah terimakan barangnya, nggak bisa diserah terimakan maka nggak boleh. Harus bisa diserah terimakan. Boleh nggak? Kan banyak kadang-kadang tempat mancing ikan, Pak. Mancing ikan. Bayar 100.000, Bapak silakan ambil ikannya dengan mancing. Berapa Bapak dapat adalah punya Bapak. Itu nggak boleh. Pertama adalah nggak tahu apakah dapat ikan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Bapak sudah menjual barang yang belum tentu bisa diserah terimakan. Ya, tahu-tahu ikannya nggak mau makan, nggak mau dipancing, gitu, gimana, Pak? Ya harus bisa diserah terimakan.
Tapi kalau uang masuk mancing ya 100.000, tapi nanti di saat ikannya datang kita timbang lagi, harganya ditentukan dengan timbangan ikan. Boleh. Berarti itu uang masuk doang, belum uang ikannya. Dapat Bapak bayar, nanti tinggal ditimbang ikannya. Ya nggak dapat, Bapak nggak bayar apa-apa, cuman bayar 100.000 untuk dapat sewa fasilitas yang ada. Ya, berarti bukan 100.000 buat beli ikan. Kalau 100.000 buat beli ikan nggak boleh, karena belum tentu bisa diserah makan ikannya. Jelas barang dan harganya. Kalau nggak jelas maka nggak boleh ya. Nah ini syarat barang yang diperjualbelikan. Kemudian ya saya tambahkan dikit, sama begitu juga dengan bisnis jasa ya. Bisnis jasa syaratnya hampir mirip seperti ini ya. Bisnis jasa ada yang menyewakan, ada yang menyewa, ada barang yang disewakan, ada transaksinya ya, ada transaksinya. Barang yang disewa adalah barang yang halal gitu kan ya, untuk digunakan buat manfaat yang halal juga. Kita nyewakan rumah buat apa? Buat gereja nggak boleh. Kita nyewakan rumah buat disco nggak boleh. Kita nyewakan rumah buat bar gitu kan, yang mana di situ banyak maksiat, nggak boleh juga gitu kan. Tapi Ustadz, kita nyewakan rumah kita nggak tahu buat gunanya, kan ada fungsi utamanya. Ini rumah saya sewakan buat tempat tinggal. Adapun nanti dia bermaksiat di situ, di luar kemampuan kita ngontrolnya. Tapi kalau fungsi utamanya untuk maksiat nggak boleh. Berarti Bapak sudah menjual manfaat maksiat ya, hasilnya pun adalah maksiat juga Pak, haram juga hukumnya. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya. Adapun kerjasama bisnis yang banyak kesalahan di masyarakat, kerjasama bisnis adalah kadangkala orang ngasih modal nih, A ngasih modal kepada B, ini saya kasih modal 10 juta ya, ente putarkan di bisnis gorengan, tahu-tahu rugi Pak ya. Nanti keuntungan kita bagi dua, tahu-tahu rugi B rugi, A nggak boleh nuntun ya. Kenapa? Karena dia sudah minta bagi hasil. Kalau dia mau nuntut balikin modalnya, maka nggak boleh ngambil bagi hasil, karena kalau dia menuntut dibalikin berarti ngutangin. Kalau ngutangin nggak boleh ada tambahan. Jadi kalau ada orang, ada banyak kasus Pak ya, tahu-tahu rugi yang mutarkan modalnya. Oh Pak, saya nggak mau tahu Pak, Bapak harus kembalikan modalnya. Berarti keuntungan yang Bapak ambil selama ini adalah bunga hutang, maka itu hukumnya riba gitu kan. Tapi kalau dia selama modalnya masih ada, dia berhak narik, boleh. Selama modalnya masih ada ya, maka dia berhak dapat bagi hasil, dan modal dikembalikan saat masih ada. Tapi kalau dia rugi dan terbukti memang rugi, kecuali ruginya itu karena keteledoran, melanggar kesepakatan, maka dia baru bertanggung jawab. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering terjadi di lapangan golf, Pak Ustadz. Di lapangan golf itu kita biasanya bermain 4 orang. Dan sebelum main itu kita sepakat siapa yang berprestasi kita bayar. Istilah bayarnya juga ada macam-macam. Kalau biru 50.000, kalau merah 100.000, kalau jenggot pakai dolar. Nah, jarak lapangan itu istilahnya ada par 3. Par 3 itu 3 kali mukul masuk. Kalau par 4, 4 kali mukul masuk. Par 5, 5 kali mukul masuk. Jadi par 3 pendek, par 4 agak panjang, par 5 itu lebih panjang. Nah, sebelum main itu sepakatnya dengan istilah-istilah itu, biru, merah, jenggot. Nah, kalau di par 3, 3 kali mukul masuk itu namanya par. 4 kali masuk di par 4, par 5, par juga. Tapi kalau di par 3 kita masuk mukul 2 kali mukul masuk, itu namanya birdie. Nah, biasanya birdie itu dibayar 2 kali lipat. Misalnya 50 jadi 100. Ada juga istilahnya eagle. Di par 4 2 kali mukul masuk.
Jadi kesepakatan di antara pemain itu semacam memberikan apresiasi kepada di antara pemain. Nah, jadi dari 4, kalau 1 orang berprestasi, dia harus bayar, yang 3 orang mesti bayar ke yang 1. Tetapi kalau ada 2 yang masuk, nggak bayar sama sekali. Nah, ini gimana menurut Pak Ustadz? Apakah ini judi apa gimana? Karena kesepakatan mereka ini hanya memberikan apresiasi atas prestasi yang telah mereka mainkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa hukumnya? Yang saya pahamin tadi adalah hadiah diambil dari yang dibayar oleh peserta. Maka itu masuk kategori judi. Ya. Jadi kalau hadiahnya diambil dari yang dibayar oleh peserta, maka itu hukumnya judi. Ya, lomba yang dibolehkan adalah hadiah diberikan oleh salah satu peserta saja, ya, atau beberapa orang dari peserta, tapi tidak semua, ya, tidak semua. Jadi misalnya ada berdua gitu kan, yuk kita ngadain lomba musabaqah tilawatul Quran, hadiahnya dari kita berdua aja, boleh, nggak masalah. Ikut peserta juga, tapi peserta yang lain tidak. Jadi boleh kalau hadiah itu dikasih oleh orang tertentu, ya, pihak ketiga, ya, atau salah satu dari peserta, yang lain tidak dibebanin sama sekali. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan, ya, di saat dia nggak dapat. Tapi kalau pesertanya dipungutin, ya, berarti dia kalau nggak dapat, waduh, rugi, ya, hilang uangnya. Ya, itu yang nggak boleh. Jadi kalau memang hadiah itu memang dari peserta, ya, dan itu untung-untungan, jadi peserta semuanya berharap dapat. Kalau ini tadi nggak boleh. Yang pihak yang ngasih hadiah dia nggak berharap dapat, nggak. Dia memang mau benar-benar mau ngasih hadiah, gitu kan. Jadi maka nggak boleh kalau peserta membayar dan bayaran itu yang diperebutkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan di belakang. Yang mana dulu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan air, listrik, dan lain sebagainya. Betul. Dan kalau kita terlambat membayar, itu hukumnya riba. Betul. Nah, riba itu dosa. Yang memberi dan yang menerima itu berdosa. Betul, dua-duanya berdosa. Nah, dalam hal listrik umpamanya, listrik ini kan punya negara. Nah, kita yang membayar berdosa. Nah, yang menerima gimana Ustaz? Siapa itu yang? Negara yang terima. Nah, jadi negara ini, kalau begitu praktek negara kita ini adalah yang banyak praktek riba yang dilakukan. Oke. Apakah ini yang menyebabkan bahwa tidak turun rahmat dan berkah kepada negara kita? Terima kasih Ustaz. Terima kasih, ya. Jadi yang menerima adalah negara, ya. Negara yang punya kebijakan, dia yang berdosa. Yang punya kebijakan, yang menentukan kebijakannya, dia berdosa. Kecuali denda tadi nggak diambil sama negara, ya, nggak digunakan untuk kebutuhan negara, tapi dibagikan kepada fakir miskin, baru boleh. Ya, dibagikan kepada fakir miskin berarti negara tidak menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya. Ya, jadi dibagikan kepada fakir miskin gitu kan, ya, di daerah-daerah yang tertinggal gitu kan, ya, nih bagi-bagi nih hasil denda-denda, boleh. Mereka nggak haram menerimanya, ya. Itu karena itu adalah riba, itu bukan nempel di barang, bukan nempel di orangnya. Inti gunakan untuk kebutuhan, dosa. Berarti inti sudah makan riba. Tapi kalau enggak digunakan berkebutuhan, dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, maka enggak. Saya tidak memanfaatkan sama sekali. Jadi yang membuat kebijakan itulah yang berdosa. Ya, yang berdosa. Jadi enggak nempel di barang, ya. Pegawai bukan yang menentukan, Pak. Jadi pegawai di PLN enggak masalah, ya. Bukan dia yang menentukan kebijakan itu, bukan, ya. Yang menentukan kebijakan itulah yang berdosa, ya. Kecuali dia tukar, ya, kebijakannya diperbaikin, ya. Semua denda kan kita nggak bisa meninggalkan denda, Pak. Karena kalau denda nggak ada sama sekali, orang
akhirnya nggak bayar Pak. Jadi harus ada denda, tapi dendanya disiasati, jangan digunakan untuk kebutuhan. Oke. Baik Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tapi singkat. Yang pertama, seorang pekerja di kantor yang mempunyai perjanjian kontrak atau kerja dengan suatu perusahaan 1 jam per hari. Sebagai contoh, Kerja di perusahaan? di perusahaan biasanya kontraknya dengan bekerja Senin sampai Jumat, Oke. dan bekerja 8 jam sehari. Itu contoh perjanjian kontrak 8 jam sehari. Kebanyakan bila kita perhatikan, orang tidak akan duduk di meja selama 8 jam. Betul. Mungkin ada yang merokok, ada yang minum, ada yang ngopi, ada yang ngobrol. Betul. Nah, ini bagaimana mensikapinya menurut ajaran Islam? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua mengenai pilkada Pak. Pilkada ada 4 penjual, saya bilang. Apa penjual itu? Calon-calon yang ikut pilkada, pemilihan umum. Itu kan mereka pasti menjual barang, menjual janji, dan menjual sesuatu. Dan yang pemilih itu sebagai pembeli. Sedangkan apa yang dijual itu tidak jelas. Kebanyakan tidak jelas. Hanya suatu janji yang tidak mungkin atau tidak akan terrealisasi. Ini gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah tentang bekerja tadi ya. Jadi bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya gitu kan. Dari jam 8 sampai jam 4 ya. Antara jam 8 sampai jam 4 kita tidak selamanya bekerja. Jadi ada minumnya, ada sholat duhanya juga gitu kan ya. Ada sholat zuhur berjamaahnya juga ya. Pertama, kalau kita sudah menjalankan tugas dengan baik, kerja kita udah kita laksanakan ya, selebihnya kita gunakan untuk sesuatu yang tidak menguntungkan. Artinya tidak menguntungkan di situ, tidak dapat hasil duit secara materi. Maka boleh ya. Ini saya udah kerjain ini ya. Ada waktu nih 5 menit saya mau sholat duha dulu. Boleh. Karena dia tidak memanfaatkan secara materi, enggak. Untuk manfaat diri sendiri boleh. Karena lagi nggak ada pekerjaan. Waduh, ini lagi nganggur nih, kerjaan saya baru beres gitu kan. Ya, ketimbang saya istirahat begini aja, mending saya sholat duha. Boleh. Ya. Mending saya makan gitu kan. Boleh saya ngopi dulu dah. Boleh ya. Jadi karena tidak memanfaatkan secara materi. Yang nggak boleh kita menjual waktu milik orang. Wah, jual online dulu dah. Nggak boleh. Jual online nggak boleh dulu, nggak boleh Pak. Waktunya adalah waktu orang ini. Karena nggak boleh kita ngambil keuntungan, kita jual waktunya. Jadi nggak boleh kita menjualnya, nggak boleh. Tapi kalau kita pakai sendiri nggak masalah. Kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita di luar dari waktu bekerja, maka dibolehkan. Jam istirahat boleh Pak, karena bapak bebas jam istirahat ya. Di mana jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Silakan bisnis online silakan. Ya, karena bapak dibebaskan dari kerja saat itu. Dan waktunya memang waktu istirahat gitu kan. Jadi kita nggak boleh menjual. Kalau manfaatkan boleh silakan ya. Jadi kan di kantor udah ditentukan dari jam 8 sampai jam 4, istirahat dari jam 12 sampai jam 1. Selama waktu yang kita harus bekerja dan pekerjaan sudah selesai dan masih ada kelonggaran waktu, kita boleh manfaatkan untuk kepribadian kita sendiri. Bukan kita jual, bukan. Kita sholat duha, kita mau makan, kita mau minum, mau ngopi dulu gitu kan, silakan. Yang kedua adalah terkait dengan pilkada, janji-janji. Tadi kalau janji bukan menjual karena nggak ada yang bayar. Jadi terkait dengan janji-janji calon bupati, calon wali kota gitu kan, kalau dia nggak menepati janji maka dia berdosa, sudah berkhianat ya dengan janjinya. Jadi itu dia berdosa karena sudah berkhianat dari janjinya. Dia dosa pasti ya. Jadi kita bukan beli, enggak. Kita karena kita nggak bayar sama sekali. Kita cuma milih aja ya. Jadi kita nggak beli. Kecuali kalau janji tadi kita beli. Nah ini baru ya. Tapi ini kita nggak bayar sama sekali. Kita cuma milih siapa di antara mereka yang menurut saya adalah yang paling memikirkan rakyat gitu kan. Kita pilih sesuai dengan ijtihad kita. Kalau kita menurut ijtihad kita A yang bagus, kita pilih B, dosa. Berdosa ya. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita tahu yang benar A, kita pilih B, maka kita berdosa. Selama dia menjabat, kalau memang dia bukan orang baik, kalau dia orang baik alhamdulillah.
ya ternyata dia orang baik gitu kan, dia menjalankan tugas dengan baiknya. Tapi kalau dia nggak menjalankan tugas dengan baik, padahal sepengetahuan kita A yang lebih baik, maka kita berdosa selama dia menjabat karena kita yang ikut andil memilih dia. Jadi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita wajib, setiap orang muslim wajib melakukan sesuatu yang benar menurut dia, ya, menurut pertimbangan dia gitu kan, ya. Tapi bukan berarti bebas kita pilih, enggak, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang benar, ya. Dalil-dalil yang benar artinya alasan-alasan yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita lihat ada misalnya A, B gitu kan, ya. A ini orang berpendidikan, orang yang amanah, orang yang soleh, bertakwa gitu kan. B bukan orang yang berpendidikan, orang yang terkenal dengan suka berbuat yang enggak baik, maksiat, fasik gitu kan, ya. Kita pilih B, kita abaikan A. Kalau memang B nanti menjabat, tanggung jawab selama 5 tahun kita bertanggung jawab di hadapan Allah, ya, karena kita sudah milih orang fasik, ya. Oke, ada lagi. Silakan. Ya, ini menyambung tadi yang tadi Pak Janwir yang soal bayar PLN itu. Kemarin itu ada khotbah mengenai rezeki. Salah satunya dikatakan uang halal dipakai untuk yang haram tidak baik. Uang haram dipakai untuk berbuat baik tidak baik juga. Nah tadi Pak Ustadz bilang yang riba tadi dipakai untuk orang miskin, oke saja. Nah ini seperti kontradiksi gitu. Oke, terima kasih ya. Saya udah katakan tadi bahwa kita kasihkan ke orang miskin itu bukan berarti kita ada pahala, enggak, karena bukan hak kita gunakannya. Jadi kita enggak ada pahala sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua, kan ada kaidah yang saya sebutkan tadi, ya juzu irtikabu akhafid dhararain. Boleh kita menggunakan mudarat yang lebih kecil, Jadi kalau tadi kalau kita nggak kenakan beban sama sekali, denda sama sekali, orang akan mengabaikan hutang. Ya, terpaksa kita bebankan hutang, tapi saya nggak ngambil uangnya, kita kasih. Jadi itu solusi yang paling kecil mudaratnya. Jadi bukan berarti boleh sama sekali, bukan. Ya, sama dengan apa yang ada yang mengatakan, ada hadisnya ya. Seorang suami boleh berbohong kepada istrinya kalau berakibat bisa berantakan rumah tangganya. Tapi jangan dijadikan alasan terus, Pak, ya. Jadi kalau bisa berantakan rumah tangganya, mudaratnya lebih besar. Bohong dosa juga, dosa. Bapak dosa tetap. Tapi dosanya lebih kecil dibandingkan rumah tangga berantakan, ya. Nanti bercerai, ya. Anak-anak bingung nanti gitu kan, ya. Bisa mengganggu psikologis mereka juga gitu kan. Maka Bapak terpaksa berbohong, bohong juga dosa. Dosa, tapi dibandingkan dosa yang lebih besar, dibandingkan mudarat yang lebih besar, ini masih mending. Jadi yang tadi itu masih mending. Masih mending kalau kita tanpa denda sama sekali. Kalau nggak ada denda sama sekali, orang akan ngabaikan hutang, bank-bank syariah bangkrut nanti, Pak. Bank-bank syariah bangkrut. Orang, nggak boleh denda, Pak. Nggak boleh, Pak, denda. Kalau denda riba, Pak, ya. Jadi saya nggak bayar, Pak, belum bisa bayar, Pak, ya. Denda jangan, Pak, nggak boleh, Pak, haram hukumnya gitu kan. Orang akan nanti mengabaikan, akhirnya bank syariah semuanya bangkrut. Makanya disiasati, ada denda tapi denda nggak diambil, ya. Itu solusi yang paling kecil mudaratnya dibandingkan orang ngabaikan, akhirnya bank bangkrut, ya. Oke. Ada lagi yang cukup ya, nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang benar itu adalah dari Allah dan Rasulnya, kalau ada yang salah adalah kesalahan saya sendiri, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.